Namaku Nadia, usia 21 tahun. Aku tinggal bersama keluargaku di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah ini sederhana, tapi setiap sudutnya penuh kenangan. Tawa masa kecilku, tangisan saat jatuh dari sepeda, aroma masakan ibu saat kami kumpul, lengkap. Pagi ini seperti biasa. Aku menyapu halaman sambil mendengar suara burung dan riuh tawa adikku, Rio, yang sedang mengejar kucing tetangga. Dina, adikku yang satu lagi, sudah rapi dengan seragam SMA-nya. Duduk di meja makan sambil membaca buku pelajaran. "Ayah belum bangun?" tanyaku sambil mengelap tangan dengan lap kering. "Ibu masih bantu ayah minum obat," jawab Dina sambil tetap fokus membaca. Kata ibu, tensinya agak tinggi tadi malam. Aku mengangguk pelan. Ayah memang sudah jarang ke luar rumah. Sejak 2 tahun lalu, sakitnya makin sering kambuh. Kata dokter, harus istirahat dan jangan terlalu banyak pikiran. Tapi aku tahu, ayah memendam banyak beban. Sementara itu, aku sendiri baru lulus kuliah 2 bulan lalu. Gelar sarjana manajemen masih hangat, tapi belum cukup untuk membuka pintu pekerjaan tetap. Untungnya, aku sudah bekerja paruh waktu di sebuah toko roti sejak semester akhir. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk bantu beli beras dan susu Rio. Setelah sarapan bersama, aku berangkat kerja. Dalam perjalanan, aku merasa hidupku baik-baik saja. Tidak mewah, tapi hangat. Aku punya ibu yang lembut, ayah yang penyayang meski kini sering sakit, dan 2 adik yang saling mendukung. Apalagi yang bisa kuharapkan? Sore hari, aku pulang dengan 2 plastik roti sisa toko yang biasa kubawa pulang. Ibu menyambutku di dapur, wajahnya sedikit lelah tapi tetap tersenyum. "Alhamdulillah, roti lagi?" katanya ceria. "Yup, ada yang coklat, ada yang keju. Rio pasti senang." Kami duduk sebentar di meja makan sambil membahas rencana sederhana. Katanya minggu depan Dina akan ikut lomba pidato antar sekolah, dan ibu ingin menjahitkan rok barunya dari kain sisa lebaran lalu. Aku tersenyum mendengar semuanya. Dalam hatiku, aku bersyukur. Aku tidak tahu, semua ini hanya ketenangan sebelum badai datang. Malam itu, setelah makan malam sederhana dan sedikit obrolan ringan dengan keluarga, aku masuk kamar lebih awal. Aku berbaring sambil menatap langit-langit, merasakan angin dari kipas kecil yang mengayun pelan. Rio sudah tertidur, seperti biasa memeluk bantal kecil bergambar dinosaurus kesayangannya. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari ruang tengah. Nada dering ponsel ibu. Biasanya ibu tak pernah mengangkat telepon malam-malam, apalagi dengan suara tergesa. Aku sempat mengintip dari balik pintu. Ibu duduk di ruang tamu, membelakangi arahku. Ia menjawab panggilan itu dengan suara yang bergetar. "Iya, saya tahu, Pak. Tapi beri saya waktu. Tolong, jangan datang ke rumah dulu," katanya dengan nada cemas. Aku membeku. Belum pernah kulihat ibu bicara seperti itu, terbata, penuh tekanan. Setelah telepon itu ditutup, ia hanya duduk diam. Ponselnya ditaruh perlahan di atas meja, lalu ia menunduk. Tak lama, ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku kembali ke tempat tidur, pura-pura tidur saat ibu masuk ke kamar. Tapi mataku tak bisa terpejam. Ada sesuatu yang disembunyikannya, sesuatu yang sepertinya besar. Keesokan harinya, saat aku sedang mencuci piring, ayah duduk di ruang tengah, membaca koran lama. Dina pamit ke sekolah, Rio menonton kartun. Semua tampak biasa. Tapi ibu berbeda. Gerak-geriknya gelisah. Beberapa kali ia melirik jam dinding, seolah sedang menanti sesuatu atau menghindari sesuatu. Dan benar saja, sekitar pukul 10 pagi, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria turun, mengenakan jas dan membawa map coklat. Wajahnya datar, suaranya tegas. "Selamat pagi. Saya perwakilan dari pihak pemberi pinjaman. Bisa saya bertemu dengan Bapak Surya?" Ayah terpaku. Ibu langsung berdiri. Wajahnya pucat. "Ada keperluan apa ya, Pak?" tanya ibu dengan suara lemah. "Saya hanya ingin mengingatkan kembali soal kewajiban pembayaran yang sudah tertunggak selama lebih dari 6 bulan. Ini surat resminya," ujarnya sambil menyerahkan map. Aku mendekat, ikut membaca surat itu.
Mataku membesar. Utang? 100 juta? Aku menatap ibu lalu ayah. Keduanya menunduk. Tak ada penjelasan. Hanya diam. Seolah kenyataan itu terlalu berat untuk diucapkan. Jika sampai minggu depan belum ada penyelesaian, kami akan proses penyitaan, kata pria itu sebelum pergi. Setelah mobilnya menjauh, aku berdiri terpaku di teras. Dunia terasa berputar. Rumah ini, yang penuh kenangan dan harapan, kini terancam hilang. Dan aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Tapi satu hal pasti, hidup kami tidak lagi baik-baik saja. Setelah pria itu pergi, rumah kami terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tak ada suara, tapi karena masing-masing dari kami tenggelam dalam pikiran yang tak ingin diucapkan. Aku duduk di ruang tamu, masih memegang surat tagihan yang tadi diserahkan. Tangan ayah gemetar saat mencoba menjelaskan. Tapi tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Ibu duduk di sampingnya, menggenggam tangannya pelan. Aku tahu mereka ingin menjelaskan, tapi entah kenapa, aku tak ingin mendengarnya. Kenapa tidak bilang? Dari awal? Tanyaku akhirnya. Suaraku pelan tapi tajam. Ibu hanya menatapku, matanya berkaca-kaca. Kami nggak mau kamu khawatir. Kamu baru lulus, kamu punya mimpi, dan sekarang semua mimpi itu harus aku simpan karena kita akan kehilangan rumah ini. Ayah mencoba bicara. Suaranya serak. Nat, ayah dulu pinjam uang buat buka bengkel kecil. Tapi pas ayah sakit, semuanya kacau. Bunga makin naik dan ayah nggak sanggup lagi nutupin. Aku memejamkan mata. Rasanya aku ingin berteriak, tapi aku tahu itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Dina dan Rio masih kecil. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang mereka tahu kami adalah keluarga yang selalu bersama. Yang mereka percaya, rumah ini akan selalu ada. Tapi kenyataannya, kami hanya diberi waktu seminggu sebelum rumah ini bisa disita. Malamnya, aku duduk sendirian di dapur. Aku menatap meja kosong di depanku, mencoba menghitung dalam hati berapa tabunganku di rekening. Berapa gajiku bulan ini? Cukupkah? Jawabannya, tidak. Aku punya dua pilihan. Mencari pinjaman cepat, atau menghasilkan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Tapi bagaimana? Aku hanya gadis lulusan baru, tanpa koneksi, tanpa pengalaman besar. Tiba-tiba, ide gila muncul di kepalaku. Aku harus pergi dari sini, bisikku. Aku harus cari pekerjaan yang bisa bayar utang itu. Dan keputusan itulah yang mengubah semuanya. Keesokan harinya, saat matahari belum sempurna terbit, aku duduk di kamar dengan koper kecil di sampingku. Tanganku gemetar saat memasukkan beberapa potong baju, ijazah, dan sebuah foto keluarga. Kami berlima tersenyum di depan rumah yang kini terancam hilang. Aku belum pernah pergi sejauh ini sebelumnya. Tapi jika aku tinggal, aku hanya akan jadi saksi kehancuran. Kalau aku pergi, mungkin aku bisa menyelamatkan sesuatu. Ibu masuk ke kamarku. Wajahnya terlihat lelah. Ia memandang koper itu lama, lalu duduk di ujung tempat tidur. Kamu beneran mau pergi, Nat? Aku mengangguk. Aku nggak bisa diam, Bu. Aku harus bantu. Air mata ibu jatuh tanpa suara. Ibu nggak ingin kamu mengorbankan hidupmu. Ini bukan pengorbanan. Ini tanggung jawab. Sebelum aku berangkat, aku memeluk Dina dan Rio. Aku tidak bilang kalau aku akan pergi jauh. Hanya bilang aku akan bekerja lebih keras untuk keluarga. Dina sempat curiga, tapi aku tersenyum dan meyakinkannya. Jaga ibu dan ayah. Ya, bisikku sambil memeluknya erat. Aku naik bus menuju Jakarta dengan satu harapan. Bisa menyelamatkan rumah dan masa depan adik-adikku. Sesampainya di Jakarta, aku tinggal di sebuah kamar kos sempit di atas warung Padang, bersebelahan dengan jalan kecil yang selalu ramai. Aku diterima kerja sebagai asisten di sebuah butik kecil di Pasar Baru. Pekerjaan ini kudapat dari kenalan teman kuliah, dan meskipun gajinya pas-pasan, aku menerimanya tanpa pikir panjang. Pagi kerja, sore bantu-bantu cuci pakaian di kos, malam menulis artikel online dengan bayaran per tulisan.
Tidak banyak yang bisa kuandalkan selain waktu dan tenagaku sendiri. Hari demi hari, aku bangun lebih awal, tidur lebih malam. Badan lelah, hati rapuh, tapi aku terus berjalan. Hingga suatu malam, aku menerima telepon dari rumah. Dina menangis. Rio jatuh sakit dan harus dibawa ke klinik, tapi mereka tidak punya cukup uang untuk berobat. Aku duduk di pojok kamar kos, menggenggam ponsel erat-erat. Aku hanya bisa menjawab, "Tunggu ya, kakak akan kirim uang." Setelah panggilan itu, aku menangis. Bukan karena aku lelah, tapi karena aku sadar aku sedang berjalan di atas tali tipis yang bisa putus kapan saja. Dan aku belum tahu berapa banyak yang harus kukorbankan lagi setelah ini. Malam itu, aku duduk di bawah cahaya redup lampu kamar kos, dengan mata sembab dan hati yang digerogoti rasa bersalah. Di satu sisi, aku ingin pulang dan memeluk Rio, mengusap kepalanya seperti biasa. Di sisi lain, aku tahu pulang bukan solusi. Aku harus tetap di sini, di kota yang tak mengenalku, tapi sedang kujadikan tumpuan harapan terakhir. Aku membuka laptop tuaku, menulis beberapa artikel cepat untuk situs berita lokal yang membayar 100.000 per tulisan. Tanganku lelah, mataku nyaris tak bisa terbuka. Tapi bayangan wajah adik-adikku yang menangis membuatku terus mengetik. Hari-hari berikutnya, aku menambah jam kerja di butik. Aku minta tolong ke pemiliknya agar boleh ikut membantu di akhir pekan juga. Aku juga mulai menerima jasa pengetikan tugas untuk mahasiswa dan skripsi yang kutemukan lewat grup Facebook. Tidak semuanya dibayar tepat waktu, tapi aku tidak bisa memilih. Setiap malam aku menghitung pengeluaran, pemasukan, lalu mencoret dan menghitung ulang. Kadang aku hanya bisa menyisihkan 50.000, kadang tak ada sama sekali, tapi aku tetap menabung. 1.000 demi 1.000. Tak ada yang tahu. Di dompet kecil di balik rak bajuku, terkumpul uang yang kutulis dengan label. Untuk rumah. Lalu sebuah kabar baik datang di saat aku hampir kehilangan tenaga. Artikel yang kutulis tentang perjuangan anak kos viral di media sosial. Banyak yang membagikannya. Bahkan salah satu editor dari situs besar menghubungiku. Mereka ingin aku menulis rutin dengan bayaran tetap setiap minggu. Aku terdiam lama menatap pesan itu. Untuk pertama kalinya, setelah berbulan-bulan, aku merasa mungkin ada harapan. Tapi hidup, seperti biasa, tak pernah memberiku kelegaan terlalu lama. 2 hari kemudian, aku mendapat kabar dari Dina. Surat peringatan kedua datang dari pihak penagih utang. Kali ini, bukan hanya ancaman penyitaan, tapi juga pengosongan paksa jika pembayaran tak dilakukan minggu depan. Air mataku jatuh lagi malam itu. Aku sudah berlari sejauh ini. Tapi, waktu seolah mengejarku lebih cepat. Dan saat aku menatap dompet, kecil itu malam ini, aku sadar, semua yang kukumpulkan belum setengah dari yang dibutuhkan. Hari-hariku berubah menjadi perjuangan tanpa henti. Tekanan yang datang tak hanya dari utang yang menggunung, tapi juga dari rasa putus asa yang kadang menyerang tanpa ampun. Aku mencoba berbagai cara, menawarkan diri jadi guru les privat, menerima pekerjaan penulisan lepas tambahan, bahkan jual. Barang-barang milikku yang dulu aku simpan dengan harapan bisa kubawa sampai tua. Tapi semuanya terasa kurang. Di kampung, aku tahu ibu mulai sering menangis di dapur. Dina yang biasanya ceria berubah pendiam, dan Rio yang polos mulai bertanya kenapa rumah yang dulu hangat itu kini terasa dingin dan penuh ketegangan. Suatu sore, aku menerima telepon dari ibu. "Nad, ada masalah besar." Suaranya gemetar. Ternyata, karena belum mampu membayar cicilan rumah bulan ini, pihak bank mengancam akan melelang rumah dalam 2 minggu. Aku merasa dunia runtuh. 2 minggu? Itu hampir tak mungkin. Aku tahu aku harus mengambil langkah besar, tapi aku takut. "Jangan menyerah, Nad," kata ibu. "Kami di sini tetap bersama kamu. Tapi bagaimana jika bersama saja tidak cukup?" Malam itu aku duduk termenung, memikirkan semua pilihan yang tersisa. Apakah aku harus mengambil pekerjaan yang lebih berat? Mengorbankan mimpi dan masa depanku? Atau menyerah dan menerima kekalahan?
Saat air mata mulai menetes, aku mengangkat kepala dan berbisik dalam hati. Aku tidak boleh kalah. Demi keluarga aku harus bisa. Aku sudah berusaha mati-matian. Kerja lembur di butik, nulis artikel tanpa henti, jadi guru les, jual barang pribadi, semua kulakukan. Tapi waktu terus berjalan tanpa menunggu. 2 minggu berlalu dengan perjuangan yang semakin melelahkan. Surat lelang rumah datang. Keluarga, kami harus pindah, kalau aku tak punya solusi cepat. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar kos, memikirkan satu-satunya pilihan terakhir yang tersisa. Tawaran pekerjaan di sebuah perusahaan besar, tapi dengan syarat harus pindah keluar kota, jauh dari keluarga, tanpa kepastian kapan bisa pulang. Kalau aku terima, aku akan jauh dari mereka. Tapi aku bisa dapat gaji besar yang mungkin bisa menyelamatkan rumah dan masa depan kami. Kalau aku tolak, rumah kami akan hilang. Hatiku hancur berkeping-keping. Pilihan ini bukan hanya soal uang. Ini soal keluarga, tentang cinta dan pengorbanan, yang selama ini kutahan. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat telepon dan menelepon ibu. Nak, kamu harus pilih yang terbaik untuk kita semua. Kami percaya kamu kuat. Aku menatap foto keluarga di meja, lalu mengangguk pelan. Baik, Bu. Aku akan pergi. Hari keberangkatanku tiba dengan hati yang berat. Koper di tangan, aku melangkah. Pergi meninggalkan rumah yang selama ini jadi saksi, tawa dan air mata kami. Di kota baru, aku mulai bekerja di perusahaan besar itu. Pekerjaan yang dulu hanya mimpi kini menjadi kenyataan, tapi bukan tanpa harga. Setiap malam aku merindukan rumah, suara tawa Rio dan Dina, pelukan hangat ibu. Rindu itu seperti beban di dada yang membuatku sulit bernapas. Aku sibuk bekerja, berjuang, mengumpulkan uang untuk membantu keluarga. Tapi aku merasa kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Kehadiranku di sisi mereka. Namun, aku tak punya waktu untuk menyerah. Gaji pertamaku kutabung penuh. Aku kirim uang setiap bulan dengan harapan bisa menunda lelang rumah. Tapi masalah belum selesai. Aku mulai merasa lelah secara fisik dan mental. Kadang aku bertanya, apakah semua pengorbanan ini sepadan? Bulan-bulan berlalu. Aku terus berjuang, tak menyerah meski terkadang hampir putus asa. Kemudian, sebuah kabar baik datang. Dana bantuan sosial dari pemerintah akhirnya turun dan sebagian utang keluarga kami bisa terbayar. Rumah kami tidak jadi dilelang. Aku menangis di sudut kamar kos, lega dan bersyukur tak terkira. Selain itu, aku mulai mendapatkan penghargaan atas tulisan-tulisanku. Tawaran pekerjaan menulis lebih banyak berdatangan, dan aku pun mulai bisa menabung lebih banyak. Dengan tabungan dan gaji, aku membawa keluarga kecil kami kembali ke rumah lama, yang kini terasa lebih berharga dari sebelumnya. Aku sadar, perjalanan ini mengajarkanku arti keluarga, pengorbanan, dan harapan yang tak boleh padam. Aku sadar, perjalanan ini mengajarkanku arti keluarga, pengorbanan, dan harapan yang tak boleh padam. Kembali ke rumah yang sama, di mana tawa kecil Dina dan Rio mengisi ruang, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya bangunan ini yang kami selamatkan, tapi juga ikatan yang lebih kuat di antara kami. Ibu dan ayah kini lebih banyak tersenyum, meski bekas lelah dan luka masih terlihat. Tapi aku tahu, kami semua belajar bahwa, dalam kesulitan, keluarga adalah tempat teraman untuk berlabuh. Aku duduk di teras sambil menatap langit senja, teringat betapa beratnya langkah yang kami lalui. Tapi juga betapa berartinya setiap detik. Perjuangan itu, utang memang hampir membuat kami kehilangan segalanya, tapi justru dari sanalah kami menemukan kekuatan sejati kami. Aku berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah menyerah dan selalu menjaga keluarga, bukan hanya dengan materi, tapi dengan cinta dan perhatian. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa rumah bukan sekadar tempat berteduh, tapi tempat di mana harapan dan kasih sayang tumbuh tanpa batas. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Nadia. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus berjuang, apapun rintangannya. Like, komen, dan subscribe untuk cerita penuh emosi lainnya.